Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Mosain Madani dengan NIM 21040450230 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Sebelum kita melangkah ke materi lebih lanjut, alangkah baiknya saya menjelaskan sedikit mengenai motivasi belajar. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang informal, formal, dan non-formal yang bertujuan untuk memberikan pengajaran dan mendidik siswa-siswi melalui bimbingan yang diberikan. Pendidikan yang diberikan untuk siswa-siswi dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Secara optimal sesuai dengan tahap dan optimal yang sesuai dengan potensi serta menjalani hidup selanjutnya untuk menjadi bermakna dan bermanfaat. Pendidikan akan mewujudkan sumber daya manusia yang handal serta motor penggerak, driver force and magnetic force utama untuk melancarkan pembangunan. Jarkawi 2017. Nah, materi bagian pertama yaitu motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan kondisi internal, kesiapan siagaan. Dalam aktivitas belajar, motivasi dapat dikatakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri individu untuk menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan dapat dicapai. Motivasi berasal dari kata motif, yakni kondisi dalam diri individu yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu, baik disadari maupun tidak, untuk mencapai tujuan tertentu. Winari, Anjaria, dan Romos 2016. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai daya pendorong untuk mendorong kita melakukan aktivitas belajar, baik berasal dari dalam diri maupun dari luar diri individu, sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar. Monica dan Atman 2017. Menurut Amdan Emdan 2017, motivasi belajar adalah suatu keadaan yang terletak dalam diri seseorang individu yang mana ada suatu dorongan melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Haspian 2018 berpendapat maka motivasi sangat berperan penting untuk proses pembelajaran agar mampu memberikan gairah dalam belajar. Kemudian siswa yang memiliki motivasi tinggi akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Dalam hal ini siswa tidak hanya menginginkan pemahaman belajar, tetapi membutuhkan motivasi untuk mendorong gairah belajarnya. Motivasi belajar pada diri individu memunculkan gairah dan meningkatkan semangat pada belajar. Motivasi belajar menyimpan usaha agar mencapai tujuan belajar. Motivasi bagi siswa adalah salah satu faktornya internal dan dalam untuk menjadikan siswa memiliki antusiasme yang tinggi di dalam belajar. Maka konseling direktif ini bisa membantu siswa dalam perkembangannya. Motivasi yang ada dalam diri individu dan yang berperan penting dalam proses tersebut. Konseling adalah konselor tetapi berusaha memberi arah yang benar dengan masalahnya. Nah, materi selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar. Mengupayakan peningkatan motivasi belajar siswa sangatlah penting karena akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan belajar dan mengajar. Tugas guru adalah memotivasi siswa untuk belajar agar mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi ini dapat ditumbuhkan dengan berbagai cara. Yang pertama, membangkitkan kebutuhan untuk menghargai suatu keindahan untuk mendapatkan penghargaan. Yang kedua, menghubungkan pengalaman yang lampau. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Komplit 2016. Motivasi belajar merupakan aspek psikologi mengalami perkembangan. Artinya dipengaruhi oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologi mahasiswa. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi adalah suatu target untuk dicapai. Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi individu. Yang kedua, kemampuan dalam belajar justru dibutuhkan kemanapun. Kemampuan ini seperti aspek psikis yang terdapat
terdapat pada diri individu seperti kecerdasan, pengamatan, perhatian. Yang ketiga, kondisi. Kondisi ini meliputi fisik, psikologis, dan emosi. Kondisi dapat mengganggu aktivitas individu. Keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan. Yang kelima, unsur-unsur dinamis belajar adalah unsur yang keberadaannya dalam proses tidak stabil. Materi selanjutnya, konseling direktif. Aprilia Nursalima 2019 mengatakan bahwa konseling direktif merupakan suatu teknik mendengar masalah emosional individu, melahirkan keputusan bersama-sama berkenaan dengan apa yang dilakukan, serta memberitahukan dan juga memberikan motivasi untuk dilakukan hal tersebut. Konseling direktif sebagian besar bermakna fungsi konseling adiktif atau nasihat, juga communication, memberikan emotional reels dan juga clear thinking. Orientation yang digunakan pada konseling direktif harus menjadi dirinya sebagai pendengar yang baik dalam memahami individu. Konseling menggunakan metode ini dalam proses aktifnya atau peran yang paling penting adalah konselor. Dalam praktiknya, konselor mencoba mengarahkan klien sesuai dengan masalah. Selain itu, konselor juga memberikan nasihat, saran, dan nasihat kepada klien. Praktek konseling oleh ahli teori konseling perilaku umum menerapkan cara-cara di atas konseling. Karena praktek itu dengan demikian, konseling juga dikenal dengan konseling terpusat konselor. Praktik konseling direktif didapatkan kritik terutama dari penganutnya, memahami bahwa tujuan utama dalam konseling adalah kemandirian klien atau murid. Jika klien masih disarankan dan terarah berarti belum mandiri, jadi tujuan utama konseling belum ada tercapai. Oleh karena itu, penganut pemahaman ini merekomendasikan konseling berpusat pada siswa atau berpusat pada klien. Konseling non-direktif. Nah, seperti yang penjelasan di atas, berpusat pada siswa, datang hasilnya kritikan terhadap konseling direktif. Konseling yang berpusat pada konselor. Konselor non-direktif dikembangkan berdasarkan teori yang berpusat pada klien atau konseling yang berpusat pada klien atau murid. Dalam praktik konseling non-direktif, konselor hanya mengakomodasikan berbicara. Perannya adalah konselor. Klien atau konseli gratis berbicara, sementara konselor menampung dan mengarahkan. Metode ini sulit diterapkan kepribadian tertutup atau introvert, karena klien atau siswa dengan kepribadian introvert biasanya pendiam dan sulit diajak bicara. Cara ini juga tidak berhasil diterapkan secara efektif. Kepada siswa sekolah dasar dan dalam situasi siswa SMP, cara ini bisa diterapkan efektif untuk siswa SMA dan mahasiswa di universitas. Selanjutnya, konseling elektif. Fakta bahwa semua teori cocok untuk semua individu, semua masalah atau siswa, dan semua situasi konseling. Siswa di sekolah atau di madrasah memiliki tipe kepribadian yang berbeda, tidak sama. Oleh karena itu, tidak metode konseling dapat diterapkan direktif saja atau non-direktif saja, sehingga konseling berasal dari dan efisien. Pasti harus melihat siapa siswa atau klien yang akan dibantu atau dibantu pengobatan dan melihat masalah itu dihadapi siswa dan melihat situasinya atau penyuluhan. Jika melawan mahasiswa metode tertentu tidak dapat diterapkan di direktif, maka itu mungkin berhasil dengan kondisi tersebut. Siswa dapat mengungkapkan perasaannya seperti dalam rumah sehingga timbul suasana keakraban. Tujuan utama dari program ini adalah untuk diketahui oleh guru siswa lebih dekat lagi, bisa membantunya atau efisien. Bentuk bimbingan kelompok. Kesimpulan dari materi ini yaitu motivasi memegang peran penting yang sangat penting dalam kegiatan belajar bagi mahasiswa ataupun siswa. Mempengaruhi intensitas kegiatan belajar, tetapi motivasi dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dengan belajar. Makin tinggi tujuan belajar, maka makin besar semangat pula atau motivasi yang ada dalam diri. Dan semakin besar motivasi belajar yang akan semakin kuat pula kegiatan belajarnya. Menurut Amanda M. dan 2017, motivasi belajar adalah suatu keadaan yang terletak dalam diri seseorang individu yang mana ada suatu dorongan melakukan sesuatu guna mencapai tujuan.
tujuan. Motivasi untuk belajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar agar memberikan gairah, rasa senang, dan semangat dalam belajar. Jika siswa yang mempunyai motivasi tinggi akan memiliki energi lebih banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar. Namun, tidak semua siswa atau siswi memiliki motivasi belajar yang tinggi.